Saudara, Lembaga Dakwah Islam Indonesia atau LDII merupakan organisasi dakwah kemasyarakatan di wilayah Republik Indonesia. Sesuai dengan visi, misi, tugas pokok dan juga fungsinya, LDII ini mempunyai tujuan untuk meningkatkan kualitas peradaban, yang dimana ini juga untuk hidup, harkat, dan juga martabat kehidupan bermasyarakat. Lalu seperti apa eksistensi LDII khususnya di wilayah Provinsi Jawa Barat? Kita akan membahasnya langsung, saudara, di pagi hari ini bersama dengan narasumber kami yang sudah hadir. Di pagi hari ini, Bapak Diki Harun selaku Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Lembaga Dakwah Islam Indonesia. Halo Bapak, selamat pagi. Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi juga. Sehat Bapak? Alhamdulillah, Teh Najla ya. Iya, betul. Sehat ya Pak ya, dengan kondisi pandemi yang sekarang sudah semakin menegangkan ya Pak ya. Pasti aktivitas padat ya Pak ya. Alhamdulillah sehat. Kita diberikan kesehatan, kekuatan, kewarasan, dan diberikan kesempatan terus berjuang. Diberikan kesempatan terus berusaha untuk berkontribusi untuk bangsa ini. Oke, berarti memang yang paling penting juga dengan padatnya agenda Bapak pasti nih. Iya. Yang penting adalah menjaga daya tahan tubuh ya Pak ya. Insya Allah ya. Jadi imun tubuh memang yang paling diperlukan untuk menangkal COVID-19 ini. Iya, betul sekali. Pak, seperti yang sudah saya katakan tadi nih mengenai sekelas mengenai LDII ini, tapi mungkin juga masyarakat, terutama juga pemirsa Kompas TV, masih belum mengetahui nih atau masih awam mengenai detailnya seperti apa. Jadi mungkin boleh disampaikan lebih jelasnya secara singkat Pak mengenai LDII Pak. Silakan. Baik, Teh Najla. Jadi LDII ini adalah lembaga singkatan dari Lembaga Dakwah Islam Indonesia. Yang secara de facto dan de yuridisnya itu sudah kita berdiri sejak tanggal 1 Juli 1972. Lembaga dakwah kita ini terstruktur dari mulai pusat DPP, kemudian ada DPW di bawahnya provinsi, kemudian kabupaten kota DPD, dan ada di PC dan PAC kecamatan dan kelurahan. Lembaga dakwah kita ini dilengkapi dengan, kalau bahasa kita itu ada, kalau di DPW itu ada 12 biro. 12 biro ini adalah pelaksana teknisnya dari setiap kegiatan-kegiatan kita. Nah, kita berdiri sudah cukup lama dan alhamdulillah sudah ada di 34 provinsi di Indonesia, lengkap 100%, dan ada hampir di 100% kabupaten kota di seluruh Indonesia. Khusus untuk Jawa Barat kita udah 27 kabupaten kota sudah ada DPD-nya dan lengkap berarti ya, udah lengkap semua ya, alhamdulillah. Ya. Kemudian lembaga dakwah kita ini selain kegiatan utamanya adalah berdakwah, tentu kita juga menyiapkan sarana-sarana pendukung dakwah itu. Oleh karenanya disiapkan 12 biro itu adalah bagian dari pendukung dakwah tersebut. Oke, jadi memang sudah di seluruh wilayah di Indonesia, 24 provinsi, dan juga di Jawa Barat sudah 27 kota dan kabupaten. Lengkap ya Pak ya? Lengkap, alhamdulillah. Oke. Nah, boleh diinformasikan juga nih mengenai hal umum dulu nih, fungsi dan juga tugas dari LDII ini seperti apa sih Pak? Boleh dijelaskan? Iya, siap. Kalau dari ADART kita bahwa disampaikan bahwa kita adalah lembaga kemasyarakatan yang terbuka untuk masyarakat muslim ya, karena kita lembaga dakwah Islam Indonesia, tentu muslim yang kita sasar. Itu adalah wadah untuk berkumpulnya orang-orang yang sudah satu visi, satu misi, satu tujuan, satu keinginan, satu harapan untuk bisa sama-sama memberikan kontribusi terbaik untuk bangsa. Bagian dari elemen bangsa ini yang ingin hadir memberikan solusi sekecil apapun itu. Oleh karenanya di LDII diamankan 3 K. Apa itu Pak? K yang pertama adalah karya, K yang kedua adalah kontribusi, dan K yang 3 adalah komunikasi. Karya, kontribusi, dan komunikasi. Jadi sekecil apapun warga LDII personal, pribadi maupun secara institusi, baik DPP, DPW dan ke bawah sampai ke bawah, itu harus punya karya. Karyanya itu harus terkontribusikan kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Harus bisa dirasakan. Karya kita, apapun itu, bentuknya apakah itu dakwah ataupun hal-hal yang lain, harus tidak hanya dinikmati oleh warga LDII, tetapi juga harus terkontribusikan, dinikmati oleh masyarakat. Dan yang ketiga adalah komunikasi. Yang ketiga komunikasi, di mana kita harus bisa mampu berkomunikasi dengan siapapun juga, baik itu level ke atas, misalnya vertikal, pemerintahan, TNI, Polri, dinas-dinas yang lain, kemudian dengan teman-teman kita yang horizontal juga,
NU Muhammadiyah, tentu dengan rumah besar kita, MUI, kita harus bisa berkomunikasi dan bisa bekerja sama. Dan kita mampu mengkomunikasikan karya kita, kontribusi kita kepada bangsa, kepada masyarakat. 3K itu ya. 3K ini juga saling berkaitan ya Pak ya, betul. mengenai karya, kontribusi dan juga komunikasi ini menjadi poin penting juga bagi untuk seluruh wilayah, terutama di Jawa Barat ini ya Pak ya. Betul. Nah, kalau kita melihat di Bapak selaku Ketua DPW LDII Jawa Barat, ini kita melihat kiprah LDII selama ini, khususnya di Jawa Barat, seperti apa Pak? Ya, alhamdulillah sejak saya dilantik menjadi Ketua DPW pada tanggal 24 Desember 2021, jadi terhitung sekitar 13-14 bulan saya diberikan amanah menjadi Ketua DPW. Belum banyak yang kita lakukan, tapi itulah yang sudah kita lakukan. Beberapa hal, misalnya dari Biro Pemberdayaan Ekonomi, Biro EPM, Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat, itu kita memberikan edukasi entrepreneur kepada masyarakat, warga LDII, juga kepada para calon pengusaha, anak-anak muda kita, kalau kita sebut sebagai generasi penerus di LDII, kita latih mereka bagaimana berwawasan entrepreneur. Kemudian belum lama kita di akhir tahun kemarin kita melaksanakan penanaman pohon secara nasional, mengikuti instruksi dari DPP. Itu yang mengerjakan adalah Biro Lisdal, Teknologi dan Lingkungan Hidup, bekerjasama dengan Pengabdian Masyarakat, Biro Abdimas, bekerjasama melakukan penanaman pohon. Di Jawa Barat kita canangkan ada 10.000 pohon kita tanam selama 2021, dan alhamdulillah diikuti oleh lebih dari 14 kabupaten kota di seluruh. Tidak hanya di tanah darat, tetapi alhamdulillah Depok melaksanakannya itu pohon mangrove di pantai. Dan beberapa kegiatan yang lainnya, PPKK juga. Kita punya biro namanya PPKK, Pemberdayaan Perempuan dan Kesehatan Keluarga. Sudah 3 kali kita bekerja sama dengan Dinas DP3 AKB, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Keluarga dan Keluarga Berencana. Kita memberikan edukasi kepada ibu-ibu bagaimana survival di masa pandemi, bagaimana bisa menggantikan posisi guru di sebagai orang tua di rumah, karena kan kita tahu selama pandemi ini anak-anak belajar di rumah. Betul, jadi kalau orang tua sendiri itu ya. Betul, jadi kalau orang tua tidak punya skill, kemampuan mendidik, itu malah kacau. Jadi kita berikan pelatihan-pelatihan seperti itu, dan masih banyak lagi kegiatan yang lainnya. Berarti memang kegiatan itu juga ini melihat kondisi saat ini ya Pak, tadi disesuaikan dengan misalkan sedang masa pandemi, di mana juga ini memerlukan peran orang tua dan juga mendapatkan pelatihan ya Pak ya? Betul. Oke, berarti kita sebisa mungkin melaksanakan suatu kegiatan yang kegiatan kita tuh terkoneksi dengan dinas-dinas provinsi. Artinya kita tidak ingin bermain sendiri di dalam membangun umat, di dalam mendidik umat, dalam pemberdayaan umat, tetapi sebisa mungkin kita koneksikan dengan apa yang dikerjakan oleh pemerintah. Oke, berarti dengan seluruh dinas, seperti dengan sinergitas dengan pemerintah daerah pun juga dapat dikatakan aman ya? Termasuk kami juga instruksikan kepada DPD-DPD untuk merapat dengan pemerintah kabupaten kota, dengan mitra strategis di kabupaten kota masing-masing untuk bekerja sama sebagai elemen bangsa, ikut berkontribusi bagaimana bangsa ini menjadi lebih baik. Oke, kita akan membahas lagi Pak mengenai program kerja unggulan dari LDII, tapi kita akan jeda dulu ya Pak ya. Saudara jangan kemana-mana, karena usai jeda kami masih akan kembali membahas mengenai eksistensi LDII di Jawa Barat, terutama di Kompas Jabar. Saudara, Anda kembali bergabung bersama kami dalam Dialog Kompas Jabar, dan di pagi hari ini, jika Anda baru bergabung, kami masih membahas mengenai eksistensi LDII di Jawa Barat, dan masih bersama dengan Bapak Diki Harus selaku Ketua DPW LDII Jawa Barat. Pak Diki, kita lanjutkan nih. Kompas TV sudah mulai memahami nih, yang mungkin masih belum tahu, sekarang terbuka nih mengenai LDII. Nah, dan saya juga mendapatkan informasi kalau memang terdapat berbagai macam program kerja unggulan nih. Katanya kurang lebih ada 8, boleh Pak disebutkan dulu apa saja dari ke-8 tersebut? Baik, karena jelas, jadi program kerja kita tuh sebetulnya ada 3 hal yang harus kita perhatikan di dalam membuat program kerja. Yang pertama, kita mengadopsi program kerja di DPP. Kedua, kita mengadopsi atau bersinergis dengan program kerja pemerintah provinsi. Dan yang ketiga, kita program kerja muatan lokal lah istilahnya ya, kekiniannya yang sesuai dengan kondisi terbaru. Kita akan bahas coba ya program kerja yang berkaitan sama program dari DPP ya. Ada 8 program unggulan kalau hasil dari
rapat kerja nasional tahun 2018 dan diperkuat ketika kita melaksanakan Munas kemarin tahun 2021 bulan April. Yang pertama itu adalah program kerja yang pertama itu adalah kebangsaan. Oke, kebangsaan dulu yang pertama. Ya. Seperti apa itu? Ya, kenapa kita lembaga dakwah menempatkan program kerja kebangsaan menjadi program utama? Kita merasa kita hidup di Indonesia, ibaratnya kita hidup dalam suatu perahu besar. Di mana kita berlayar bersama perahu tersebut, kita ingin perahu itu berlayar dengan tenang. Kita ingin tidak ada hiruk-pikuk, tidak ada badai, tidak ada kerusuhan. Sehingga kita tempatkan bagaimana kebangsaan ini meresap di dalam warga LDII, baik itu generasi muda maupun yang senior. Kita tanam cinta tanah. Bahwa kita adalah hidup di negara Indonesia yang beragam, multi etnis, multi budaya, multi bahasa, kompleks sekali, dan itu kita biasa untuk mempertahankan bangsa ini tetap eksis. Oleh karenanya kita dorong program kebangsaan ini di awal, di muka. Sebelum kita berdakwah, kita tidak bisa berdakwah, kita tidak bisa bekerja dengan baik, kita tidak bisa berkarya kalau bangsa ini ribut terus. Bayangkan, kita mau ngaji ada keributan, kita mau ini ada bom dan lain-lain, kita tidak bisa bekerja. Ibadah pun menjadi tidak tenang. Oleh karena kita dorong ke depan. Kita sudah banyak hal untuk itu, termasuk di Jawa Barat bekerja sama dengan Kodam 3 Siliwangi. Kita sudah melaksanakan pelatihan bela negara. 3 hari kita melakukan pelatihan bela negara. Serius itu, kita disuruh lari, suruh merayap, suruh naik segala rupa. Bahkan waktu itu bukan saya, masih Pak Bahrudin, beliau juga cedera waktu itu, jatuh. Nanti ada ceritanya juga itu. Bapak belum merasakan cedera berarti? Saya waktu itu saya kebetulan jadi tim medisnya, jadi saya kebetulan menjadi tim medisnya, jadi tidak terlalu bekerja keras waktu itu. Jadi melihat langsung juga ya Pak? Ya, hanya ini menggambarkan bahwa betapa cintanya LDI terhadap bangsa ini, sehingga kita kedepankan program kebangsaan menjadi program yang utama untuk kita. Oke, memang setelah kebangsaan berarti kan menjadi hal faktor utama juga ya kebangsaan. Ya, baik. Ini mengenai keagamaan nih, Pak. Ya. Seperti apa itu? Yang kedua, kita adalah program pendidikan keagamaan sesuai dengan tupoksi kita sebagai lembaga dakwah. Tentu kita core utama dari kegiatan kita adalah berdakwah. Nah, dakwah kita menyadari bahwa dakwah itu kalau hanya bilisan, dakwah dengan ucapan saja, itu juga kita kerjakan. Kita mengajarkan pengajian-pengajian, bahkan pengajian di LDI itu ada pengajian umum, ada pengajian tematik juga ada. Pengajian umum itu seminggu bisa 3 kali. Pengajian tematik itu ada pengajian haji bagi yang sudah haji, kemudian pengajian ibu-ibu untuk ibu-ibu, ada juga pengajian pra-remaja, pengajian remaja, pengajian cabai rawit, dan ada pengajian-pengajian yang lain. Kemarin kita baru mengadakan kegiatan dengan DP3 AKB Provinsi Jawa Barat, itu khusus pengajian mengenai single parent. Jadi warga LDI yang janda, yang duda, kita berikan motivasi supaya bisa survive dan kita coba untuk pertemukan jodohnya. Jadi tematiknya juga ini seru melihat kondisi yang ya, ya Pak? Ya, tematik pun sama. Contohnya misalnya giat sekali sekarang orang sedang berbisnis online. Kita berikan pendidikan di balik sebagian daripada acara kegiatan pengajian itu ada pendidikan bagaimana berbisnis online yang baik, yang halal, yang barokah misalnya. Berarti memang juga program keagamaan juga bukan hanya melulu mengenai hal yang itu aja ya, tapi melihat juga mulai dari bisnis, betul. Agama Islam seperti apa yang baik gitu ya Pak. Jadi kalau saya pilih jadi 2 program keagamaan itu, yang pertama adalah keagamaan pengajian rutin gitu ya. Kemudian adalah dakwah yang bilhal. Nah, dakwah bilhal ini menurut saya yang khas di LDI ini, bahwa kita tidak hanya berdakwah memberikan ilmu saja, tetapi kita memberikan contoh suri toladan kepada masyarakat, ditanamkan kepada warga-warga LDI bahwa agama, ilmu yang dipahami itu harus diamalkan. Dan ini tercantum di dalam 3 sukses untuk generasi penerus kita. 3 sukses kita sebut. Yang pertama itu alim fakih, yang kedua itu mandiri, yang ketiga itu berakhlakul karimah. Yang pertama, alim fakih itu, alim itu berilmu. Orang yang berilmu, banyak sekali orang yang berilmu, tetapi kalau tidak diiringi dengan fakih, tidak diiringi dengan kefahaman, dia ilmunya akan tidak mendasar, ilmunya tidak teraplikasi. Contoh, orang sudah mengaji bab sholat duha, udah paham, tapi kalau tidak paham, sudah berilmu, kalau tidak paham, tidak sholat duha dia. Jadi harus paham, ilmu dan paham. Yang kedua kemandirian, warga LDI harus mandiri. Harus bisa bekerja sendiri, kalau mungkin bisa memberi pekerjaan bagi orang lain. Yang ketiga adalah budi luhur, harus bersikap sopan santun,
handap asor. Kalau bahasa kita ada papan, empan, adepan. Papan itu tempat di mana kita sedang berpijak, di situ bumi dijunjung. Papan, empan, dengan siapa kita bicara? Kalau kita bicara dari yang lebih tua, seperti apa? Bicara yang lebih muda, seperti apa? Dengan seusia bagaimana? Papan, adepan itu bahasa yang diberikan. Jadi kita menyampaikan, nggak mungkin kita di pasar berdakwah kan nggak mungkin, nggak cocok. Atau kita di pos kamling kita bicara apa gitu, itu kita tempatkan pada generasi muda supaya memahami Trisukses tersebut. Oke, itu mengenai keagamaan tadi ya. Baik. Kemudian mengenai pendidikan umum nih. Ya. Itu Ya. seperti apa? Ya, jadi kita juga di LDI itu dicanangkan membentuk pribadi yang profesional religius. Jadi profesional itu dibentuk dari tentu ilmu pengetahuan. Warga LDI harus berilmu pengetahuan tinggi, jangan hanya ilmu pengetahuan, harus berilmu pengetahuan yang tinggi. Bisa sekolah dengan baik, bisa mengikuti program-program pendidikan dengan baik. Nah, kita mendorong di LDI ini juga sekarang sudah tumbuh lembaga-lembaga pendidikan, termasuk lembaga pendidikan yang saya kelola, Pondok Schooling Darul Ilmi di sini di Cijambe ini, Cibiru ini. Untuk Jawa Barat ini sudah banyak sekali pondok pesantren dan sekolah yang digabung. Kita belajar dari senior kita, teman-teman kita, dari NU Muhammadiyah, teman-teman saudara-saudara kita dari Muhammadiyah itu kan banyak lembaga pendidikannya. NU lembaga kepondok-pondokan. Nah, kita menggabungkan dua lembaga ini menjadi satu. Jadi di dalam pondok pesantren ada sekolah, sekolah ada pondok pesantrennya. Pagi sampai siang anak-anak sekolah, sore malam mereka mengaji. Nah, jadi dua hal ini kita capai bersama-sama. Itu mengenai Pendidikan formal, umum, iya, pendidikan umum. Terakhir sebelum kita jeda, tapi kita kayak karena durasi nih Pak, Oke, kita siap, akan empat siap. dulu sudah kita Oke. bahas tadi mengenai kebangsaan, keagamaan, kemudian juga pendidikan umum dan juga kesehatan. Kesehatan belum kita ya? akan Oke. bahas di segmen berikutnya. Oke, dengan siap, saudara, siap. ya. Kita jeda dulu Pak. Oke, siap. Saudara jangan kemana-mana, setidaknya kami masih akan membahas mengenai tema di pagi hari ini tetaplah di Kompas Jabar. Saudara, Anda masih bergabung bersama kami dalam Dialog Kompas Jabar, dan di pagi hari ini kami masih membahas mengenai eksistensi LDII Jawa Barat dan masih bersama dengan narasumber kami Bapak Diki Harun selaku Ketua DPW LDII Jawa Barat. Pak Diki, ini keseruan nih, asik ngobrolin mengenai program-program di LDII ini. Ada satu yang belum kagok ya, pengen membahas tadi ya, mengenai kesehatan. Mungkin juga sekarang di masa pandemi ini menjadi hal yang juga krusial untuk membahas mengenai salah satu program unggulan di bidang kesehatan. Baik, kesehatan yang dimaksud oleh program BPP adalah kesehatan alamiah sebetulnya. Kesehatan alamiah itu dalam artian bagaimana kita mengoptimalkan kekayaan bangsa kita yang kita ini kaya sekali dengan rempah-rempah, itu digiring kepada kesehatan alamiah dalam arti herbal gitu. Jadi mengingat obat-obatan juga mahal sekali, kenapa kita tidak mendayagunakan, mengoptimalkan kekayaan alam berupa rempah-rempah dijadikan jamu misalnya, atau empon-empon misalnya. Dan itu sudah terbukti. Pak Jokowi saja itu pagi-pagi setiap pagi itu minum empon-empon untuk menguatkan daya tahan tubuh beliau gitu. Nah, orang pertama atau orang ke-1 di Indonesia saja melakukan itu. Kenapa kita tidak juga melaksanakan? Selain dari kesehatan herbal, kita juga mendorong membantu pemerintah di dalam pelaksanaan kesuksesan vaksinasi. DPP bahkan melaksanakan vaksinasi hampir 3 bulan di Pondok Pesantren Minhaji Rosidin, bahkan didatangi oleh Menteri Kesehatan, didatangi oleh Panglima TNI, Kapolri, karena mencapai hampir puluhan ribu, hampir 24 ribu vaksin dosis di sana. Dan ini baru satu-satunya pesantren yang dikelola oleh lembaga swadaya masyarakat yang mampu melaksanakan itu, mendapatkan apresiasi luar biasa. Untuk Jawa Barat, kita melaksanakan untuk provinsi, kita melaksanakan 2 kali vaksinasi. Yang pertama vaksinasi di Medika Antapani, Jalan Purwakarta, itu 1.500 dosis. Yang kedua kita melaksanakan di Pondok Pesantren Sumber Barokah di Karawang, itu 1.000 dosis. Itu bekerjasama dengan BNN, bekerjasama dengan BIN, Badan Intelijensi Nasional Negara. Nah, kemudian diikuti oleh 14 kabupaten kota seluruh Jawa Barat. Dimulai dengan Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Bekasi yang Depok paling banyak dosisnya 3.500 dosis. Nah, ini bagian dari ingin kontribusi LDI berkontribusi untuk bangsa, menyehatkan bangsa dengan cara memfasilitasi bagaimana masyarakat bisa tervaksin dengan baik. Berarti menjadi salah satu yang menyukseskan program dari pemerintah ya Pak, ya, vaksinasi khususnya juga untuk di Jawa Barat. Nah,
Tadi 4 hal tadi, 4 program kerja tadi itu memang menjadi satu fokus utama dari LDI ya Pak? Ya, betul. Jadi yang 4 pertama itu kalau dikelompokkan secara besar dari 8 ini, yang 4 ini adalah penyiapan SDM. SDM, jadi SDM-nya harus sehat, SDM-nya harus ilmu agamanya tinggi, SDM-nya harus punya intelijensia intelektual yang tinggi, dan harus punya wawasan kebangsaan yang kuat. Agar kita terikat dalam suatu ikatan bangsa negara Republik Indonesia ini. Oke, berarti 4 tadi, menurut kita geser ke 4 berikutnya. Boleh, ya? 4 berikutnya kita sebut sebagai dakwah bilhal. Dakwah bilhal ya, dakwah. Okay. Nah, yang pertama adalah mengenai teknologi digital, di mana menjadi hal poin penting apalagi di era sekarang nih Pak. Nah, seperti apa nih LDI memahami atau membuat program dalam bidang teknologi digital ini? Ya, teknologi digital ini sekarang udah menjadi suatu keniscayaan ya buat kita. Keniscayaan dalam artian bahwa siapa yang menguasai teknologi, siapa yang menguasai data, dia adalah pemenang. Itu kan jargonnya begitu ya. Nah, oleh karenanya kita dorong warga kita untuk mampu bisa menguasai digital dengan baik. Bisa bermain sosial media dengan baik. Sehat ya. Alhamdulillah ini terbukti di masa pandemi LDI tidak pernah menghentikan masa pengajian. Acara pengajian tidak berhenti di kita. Tapi caranya kita rubah dengan cara digital, dengan cara online. Kita gunakan teknologi. Sampai ke kampung-kampung ibu-ibu tuh udah bisa menggunakan media sosial untuk mengaji, tidak hanya untuk bermain-main saja. Jadi kita dorong teknologi digital ini kepada semua lini, termasuk di DPW LDI pun sekarang sudah melaksanakan monef-nya, monitoring dan evaluasinya secara digital. Jadi kita tahu kinerja DPD kabupaten kota di seluruh Jawa Barat hanya dengan laporan dilaksanakan semuanya dengan digital. Dan ini adalah suatu keniscayaan di mana kita harus masuk ke era digital dan kita harus siap. Jangan sampai kita dikalahkan oleh orang karena ketidaktahuan, ketidakfahaman, ketidakmengertian kita terhadap dunia digital dan virtual ini. Oke, berarti di era ini pun juga begitu perkembangan di mana teknologi digital, tadi Bapak sampaikan bahwa ini menjadi siapa yang akan menjadi pemenang ya Pak ya untuk teknologi digital. Betul. Kemudian nih Pak, mengenai dan satu lagi ya Teh. Orang kan khawatir munculnya teknologi digital intelijensia artificial intelligence ini menggeser manusia. Kalau kita tidak khawatir justru kita senang, kita siap, kita menyiapkan generasi kita mampu menggunakan teknologi digital ini untuk kemajuan bangsa, untuk kemajuan ekonomi sosial bagi dia sendiri. Gitu. Oke, kemudian nih Pak menjadi bagian dari program juga mengenai ekonomi. Dalam hal ini ekonomi syariah. Iya, betul. Apa itu? Betul. Alhamdulillah di kita sudah tumbuh BMT Baitul Mal dan Tanwin ya, di mana kita mencoba ingin melaksanakan kegiatan-kegiatan secara syariah. Artinya warga RI tentu karena kita lembaga dakwah tentu kita bukan tidak lagi menggunakan bank konvensional, tapi tetap kita menggunakan bank konvensional, tapi secara luas kita perkenalkan kepada masyarakat untuk bisa menggunakan jasa perbankan syariah. Termasuk di dalamnya kita juga membuat penguatan di setiap PC itu ada namanya UB, usaha bersama. Usaha bersama itu juga ada menjual kebutuhan pokok, juga di dalamnya juga ada kalau memang warga-warga ingin mengkredit ataupun berjual transaksi juga kita transaksi secara syariah. Dan di pusat itu sudah meluncurkan suatu platform digital berupa namanya Fikup.com. Fikup.com ini mimpinya Pak Ketum ini menyamai Bukalapak. Tapi yang membedakan Fikup.com ini tidak ada transaksi, hanya sebagai mediator bahwa si A punya barang, harganya ini, kemudian siapa dipertemukan. Nah itu bagian daripada aplikasi telematika, aplikasi informasi dan virtual, kemudian ke dalam masalah ekonomi. Oke, dua lagi nih Pak siap. Program karena juga banyak sekali ini kalau kita bahas lama ya Pak ya. Jadi kita mengenai energi terbarukan ya. Sesuai dengan Paris Agreement tahun 2015 kemarin kalau tidak salah, itu kan Indonesia diwajibkan masuk pada menggunakan energi baru terbarukan di 23%. Sampai tanggal 2025. Sekarang kita 2021, kita baru 11% tercatat. Nah, oleh karenanya menjadi concern kita di LDI, kita bagaimana menciptakan suatu energi terbarukan. Kita sudah tersiap sekarang di pondok pesantren pusat di LDI di Kediri itu sudah semuanya menggunakan energi solar. Dan insya Allah dalam waktu dekat juga Pondok Pesantren Minhajir Rasyidin, Pondok Gede juga akan melaksanakan menggunakan
energi baru terbarukan. Juga untuk tingkat-tingkat masyarakat rumah masing-masing ya, rumah tangga, kita dorong bagaimana bisa melaksanakan energi baru terbarukan, paling tidak minimal bisa menghemat energi gitu. Jadi kita tidak tergantung dan tidak memberatkan negara dalam hal energi. Oke, yang ke-8 nih Pak, Ya. mengenai pangan lingkungan hidup Ya. nih, seperti apa nih di program ini? Ya, pangan kan kalau kita tahu ya, negara di dunia ini berselisih itu hanya karena 4 hal ya. Pertama itu adalah air, kemudian energi, logam, dan pangan. Ini yang kenapa ada penjajahan itu kan itu. Kenapa Belanda bisa datang ke Indonesia kan mencari pangan ya, mencari rempah-rempah dan lain-lain. Sekarang kita punya nikel. Nikel ini kan sedang diperebutkan dunia. Pak Jokowi bertahan. Ini kan bagian yang kita. Nah, kita ingin lingkungan hidup ini tetap terjaga. Walaupun kita penyiapan pangan memang sesuatu yang mutlak harus ya. Perut kan tidak bisa ditunda laparnya. Namun kita juga harus mempertimbangkan bagaimana kelestarian alam kita. Kita juga kemarin juga sudah melaksanakan penanaman pohon. Nah, pohon yang kita tanam adalah pohon-pohon produktif, pohon-pohon yang berbuah, tidak hanya pohon tebangan gitu ya. Jadi kita harapkan seperti doanya, ketika kita mau menanam itu kuat akarnya, gede tangkalna, gompiok daunna, loba buahna, berkah untuk masyarakat gitu ya. Kita harapkan dengan penanaman pohon tersebut bisa dirasakan hasilnya buahnya oleh masyarakat, oksigen untuk kita semua, dan dia bisa menahan air di tanah sehingga kelestarian tanah kita menjadi baik. Oke, berarti ini 8 program kerja unggulan dari LDI DPW Jawa Barat ya Pak, Yeah. di mana 8 program ini juga menjadi salah satu faktor untuk juga terhadap seluruh anggotanya juga aktif ya Pak ya perannya. Karena sebenarnya enaknya satu program satu kali show kali ya, supaya supaya lebih komprehensif kita bisa menjelaskan ya. Oke. Karena durasi Pak, terima Siap. kasih waktunya. Mungkin saya bisa kasih closing statement sedikit. Boleh sedikit Pak, silakan. Oh ya, closing statement dari saya bahwa LDI ini hadir di tengah-tengah masyarakat, menjadi bagian dari elemen bangsa ini yang ingin terus berkontribusi bagi negara. Sekecil apapun kontribusi kita untuk bangsa dan negara, untuk masyarakat, akan kita dermakan, akan kita berikan. Seperti 3K yang kita sampaikan tadi, bahwa kita harus berkarya, karya itu juga harus terkontribusikan, dan kita mampu berkomunikasi dengan siapapun. Termasuk hari ini, kita mampu berkomunikasi dengan teman-teman media di Kompas TV, kita bisa menjelaskan walaupun dengan waktu singkat. Sebetulnya belum cukup ya untuk kita bisa menjelaskan banyak hal, tapi paling tidak, kalau penasaran silahkan datang ke tempat pengajian kami bisa jelaskan lebih banyak, kita bisa sama-sama duduk sebagai anak bangsa yang punya keinginan sama memajukan Indonesia, memajukan Jawa Barat menjadi Jawa Barat juara lahir batin. Oke, amin. Terima kasih banyak. Sama-sama, Tenaja. terima kasih. Jabar, nanti mungkin di pertemuan kita berikutnya. Siap, insya Allah. Kita bahas lebih dalam lagi dan juga melihat Insya secara Allah. langsung di lapangan. Siap, mudah-mudahan kita sehat-sehat selalu ya. Pandemi. Sama-sama, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perbincangan kami di pagi hari ini semoga dapat mengisi ruang informasi Anda, dan jangan kemana-mana karena sejenak kami masih akan memberikan informasi menarik lainnya. Tetaplah di Kompas Jabar. Untuk mendukung channel ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe, juga nyalakan lonceng notifikasinya agar menjadi orang pertama yang mendapat update video terbaru lainnya dari Lens TV. Tonton juga video lainnya ya. Alhamdulillahi jazakumullahu khairan.